Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah disusun oleh Lila Ayu Margolang dan Salsabila Bukhari. PowerPoint kami menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan perkawinan, dan pembatalan perkawinan. Bab 1. Pembahasan tentang A. Pencatatan perkawinan. Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah dan terjadi adanya ijab atau menyerahkan dan diucapkan oleh wali dari pihak calon istri dan adanya qabul atau menerima yang diucapkan oleh pihak laki-laki dengan dihadirkannya saksi. Di sini ini maksudnya dari pencatatan perkawinan ini adalah sahnya pernikahan itu ketika ada saksi. Ada saksi dari perempuan dan ada juga saksi dari laki-laki. Saksinya itu ialah 2 orang muslim atau 1 orang muslim. Itu yang dinamakan pernikahan yang sah, dikarenakan adanya saksi. Pembagian dari pencatatan pernikahan. 1. Tujuan pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan ini bisa dijelaskan sangat penting dalam pernikahan wanita dengan lelaki. Kenapa? Karena jikalau tidak ada pencatatan pernikahan, maka laki-laki dan perempuan seenaknya saja menikah tanpa adanya catatan pernikahan. Bisa saja mereka menikah secara diam-diam. Makanya pencatatan pernikahan ini sangat dibutuhkan. 2. Akibat pencatatan perkawinan. Hukum keluarga Islam menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatatan perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Di sini telah dijelaskan juga, perkawinan itu bakal sah jikalau pencatatan perkawinannya itu resmi atau telah didaftarkan. 4. Akte nikah. Akte nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai jaminan hukum. Apabila salah seseorang atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, akte nikah juga berguna untuk membuktikan kebebasan anak dari perkawinan ini. Akte nikah ini sangat berguna bagi perempuan dan laki-laki yang sudah menikah, dikarenakan kalau laki-laki menyimpang ataupun laki-laki membuat kesalahan yang terlalu, bisa dibilang terlalu berat, maka pihak perempuan bisa mengasih bukti akte nikah kepada pihak yang berwajib supaya perempuan ini bisa mendapatkan asuh anak mereka. B. Perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antar suami dan istri tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalan ke pengadilan agama untuk menyelesaikannya. Di sini telah kita ketahui bersama bahwasanya ketika seseorang perempuan dan lelaki mau menikah,
mereka itu harus memenuhi syarat-syaratnya dulu, baru bisa dikatakan pernikahan mereka itu sah secara agama dan secara negara. Dan apabila jika salah satu syarat belum dipenuhi oleh pihak lelaki ataupun pihak perempuan, maka pernikahan itu belum sah. Maka pernikahan itu belum dianggap sah dengan negara. Hal terperinci terdapat pada Undang-Undang Pasal 29 Nomor 1 dan Pasal 45 tentang Perjanjian Pernikahan. 4. Pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum Islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhnya dua syarat ini. Pertama, syarat material adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akad nikah, dan larangan perkawinan. Yang pertama ini telah disebutkan juga, pernikahan itu bakalan tidak sah jikalau tidak ada pencatatan perkawinannya, akad nikahnya. Itu bisa dikatakan dengan pencegahan perkawinan. Yang kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikah. Di sini dijelaskan bahwa bisa saja pernikahan itu dicegah kalau wali dari perempuan dan laki-laki tidak ada dan tidak memakai akad. Dan ketika tidak ada akad, maka pernikahan ini bisa dicegah. D. Pengertian pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak diajukannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya berkawin itu terjadi. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah, maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Di sini bahwasanya menurut agama itu sah perkawinannya, maka pihak pengadilan itu tidak bisa mengatakan tidak sah, karena agama telah mengatakan sah mereka sudah menjadi suami dan istri. Dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun, bila rukunnya yang tidak terpenuhi, berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22, 24, 26, dan 27. Serta berdasarkan Hukum Keluarga Islam, Pasal 70 dan 71. E. Dasar hukum pembatalan perkawinan. Al-Quran dan hadis-hadis yang berkenan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Nikah fasid, nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan hukum agama dalam perkawinan. Misalnya, larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran Surah An-Nisa. F. Faktor yang membatalkan perkawinan. Pembatalan nikah juga bisa disebabkan karena beberapa alasan, seperti A.
Suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Di sini suami menikah tanpa izin dari pengadilan agama, seperti dia nikah diam-diam. Itu faktor yang bisa membatalkan perkawinan. Yang B, perempuan yang dinikahi ternyata masih sah menjadi istri pria lain. Yang B ini, ketika perempuan ini mau menikah dengan laki-laki, ternyata laki-laki ini tidak tahu bahwa perempuan ini masih istri sah dari laki-laki lain, maka pernikahan mereka bisa dibatalkan. Yang C, perempuan yang dinikahkannya ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Contohnya, iddah ini ialah ketika suaminya masih meninggal, masih seminggu suaminya meninggal, istrinya mau nikah lagi, itu tidak bisa. Itu bisa dibatalkan pernikahannya dikarenakan wanita ini masih dalam iddah. G, yang berhak membatalkan perkawinan. Mengenai orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 73 komplikasi hukum Islam, yaitu A, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas ke bawah dari suami atau istri. Di sini nih masih dikatakan dia masih keluarga masih keluarga dia gitu. Mereka bisa membatalkan pernikahannya. Yang B, suami atau istri. Yang C, pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut undang-undang. D, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syaratnya. Yang D ini, ada para pihak yang mengetahui bahwa persyaratan pernikahan mereka itu belum sempurna. Mereka langsung melaksanakan